Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zawiyah yang budiman, alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam podcast Ngobras, ngobrol bareng di Zawiyah bersama Zawiyah Channel. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang amat istimewa, seorang dokter, seorang pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yaitu Dr. Fahmi bin Ibrahim Alatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter ya? Alhamdulillah, selalu sehat. Alhamdulillah. Dr. Fahmi adalah dokter ahli penyakit paru yang tentunya kita alhamdulillah saat ini sudah melewati masa-masa kritis pandemi COVID-19, dan tentunya kita sangat memahami bahwa pada masa COVID, dokter, terutama dokter paru, itu adalah orang-orang yang sangat sibuk setiap hari sebagai garda terdepan dari benteng terakhir menghadapi COVID-19. Hari ini kita akan mendengarkan, kita akan mendiskusikan bersama beliau bagaimana pengalaman beliau sebagai seorang dokter, bagaimana beliau bisa menjadi dokter saat ini yang bermanfaat tentunya bagi semua orang. Kemudian bagaimana juga pengalaman COVID selama hampir 2,5 tahun, ya, suka duka, mungkin sukanya lebih sedikit ya daripada dukanya ya, dok, ya? Dibikin suka aja semua. Dibikin suka, itu cara pandang positif itu. Cara pandang positif. Alhamdulillah. Nah, Dokter Fahmi bisa cerita sedikit mengenai bagaimana perjalanan pendidikan dokter sehingga sampai menjadi dokter ahli paru, kemudian juga menjadi seorang pengajar di Fakultas Kedokteran di Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi. Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi, ya. Silakan, dokter. Ya, perjalanan karir barangkali ya. Kalau perjalanan karir seperti semua anak pada saat kita masih kecil-kecil dulu. Jadi kalau ada yang tanya, ntar gede mau jadi apa? Gitu. Nah, pada saat itu ada seorang tokoh yang menginspirasi. Mungkin Prof Husin tahu, Prof Husin juga namanya. Prof Husin Alatas, ya. Pada saat waktu sempat pernah sakit gitu, dibawa ke beliau, lihat, keren betul ini orang gitu ya, zaman masih kecil SD itu. Ini profesi apa nih, kok enak betul? Artinya enak tuh didatangi orang, kemudian dia bisa periksa orang, menuliskan resep pada saat itu, kemudian orang terima kasih banyak, sembuh gitu. Wah keren, wah ini namanya dokter. Wah kalau begitu saya akan jadi ini gitu. Nah jadi setelah itu dari mulai SD, SMP, SMA, dan pada saat SMA saya memutuskan untuk mengambil kuliah ke Fakultas Kedokteran di Palembang, di Sriwijaya. Sriwijaya. Nah, setelah dari Sriwijaya kemudian sempat PTT 3 tahun, kemudian pegawai kontrak dan bekerja di rumah sakit swasta, sempat juga dikontrak oleh Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Ya, jadi saya sempat bekerja di 2 tahun di kota Taif, di Saudi Arabia, dekat dengan Mekah. Pada saat itu setelah lagi sedang enak-enaknya kerja gitu, kan enak tuh kalau di sana kan kerjaannya jelas, kira-kira begitu. Kemudian orang tua bertanya, ini mau sampai kapan, kira-kira begitu. Apa nggak kepengen sekolah lagi buat spesialis? Nah dari situ menggugah, wah kalau gitu kita harus pulang nih. Jadi pada saat itu saya pulang dan saya menyatakan saya mau ambil spesialis, insya Allah. Berdasarkan pengamatan sehari-hari, kita lihat di sana tuh banyak sekali kasus-kasus asma pada saat itu. Ya, kemudian penyakit paru obstruktif kronik, kemudian beberapa penyakit TBC juga gitu. Nah, kita pikir ini kayaknya asik nih bidang ini, kita tekunin. Walaupun beberapa teman bilang jangan ngambil paru. Paru ini pasiennya nggak ada duitnya, orang miskin semua begitu. Kalau mau ambil kebidanan atau kulit gitu.
Saya bilang biarin orang lain aja yang cari ke sana, kita ambil yang ini aja. Kalau duit bukan dari situ. Kita sebagai dokter kita percaya duit bukan dari pasien, Prof. Duit itu rezeki dari Allah, sudah diatur. Seperti kita lihat di sini ada rezeki nggak akan tertukar. Kata Imam Hasan Basri, nggak akan ketukar. Rezeki gue, nggak mungkin diambil orang lain kira-kira. Jadi ngambil spesialis paru di FKUI. Nah, setelah dari FKUI Ana lulus, kemudian oleh departemen dianggap belum cukup untuk dilepas keluar, di-keep untuk menjadi staf pengajar. Gitu. Alhamdulillah. Jadi sini bantuin kita untuk mengajar. Jadi kebetulan aktivitas hari ini mendidik calon dokter S1, mahasiswa S1, dan juga mahasiswa calon spesialis paru di SP1 di Departemen Pulmonologi. Sampai hari ini. Jadi pemirsa Zawiyah Channel, ada 2 bidang yang menjadi fundamen paling penting bagi sebuah bangsa, bagi sebuah negara, yaitu bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Nah, ini keduanya bertemu di diri Dr. Fahmi bin Ibrahim Alatas ini. Jadi tadi alasan dokter mengambil paru itu karena memang banyak kasus-kasus yang justru dialami oleh orang-orang yang mohon maaf di menengah ke bawah pada saat itu ya. Ya, artinya itu menjadi alasan salah satu alasan mengapa mengambil spesialisasi paru, karena padahal kan spesialisasi itu banyak ya, banyak sekali. Ada ginjal, ada spesialis hati dan lain sebagainya ya. Betul. Nah, terkait ini dokter ya, jadi seperti mungkin sudah diatur kali ya, bahwa akhirnya Dr. Fahmi ini harus menghadapi yang namanya pandemi COVID-19, di mana termasuk penyakit respirasi ya, termasuk penyakit respirasi, pernafasan juga ya, sistem pernapasan. Iya, termasuk sistem pernapasan. Nah, sebelum kita melangkah jauh, mungkin saya mohon izin mewakili pemirsa sahabat Zawiyah untuk mengucapkan terima kasih nih ya kepada tim medis, tim kesehatan ya, terutama para dokter, para perawat ya, yang telah berjibaku selama 2,5 tahun menghadapi pasien. Mungkin pasiennya ada yang bandel, ada yang ada yang ada yang bisa diatur, ada yang kurang bisa diatur, tapi itu semuanya dihadapi dengan sabar. Kemudian juga alhamdulillah bangsa kita sudah bisa melewati masa-masa masa-masa kritis ya. Artinya dengan pengaturan yang sedemikian baik oleh pemerintah lewat PSBB, lewat PPKM berjenjang dan lain sebagainya, alhamdulillah kita bisa melewati masa-masa yang sulit tersebut. Nah, Dr. Fahmi bisa bercerita ya tentang pengalaman menangani COVID-19 pada saat pandemi lalu. Ya, pada saat pandemi memang untuk kami dokter spesialis paru, pandemi ini bukan hanya COVID. Jadi sebelumnya kita sudah punya pandemi. Punya pandemi. Kalau kita baca sejarah, pandemi Spanyol terjadi itu 100 tahun yang lalu. Meninggalnya juga kalau nggak salah waktu itu ratusan ribu ya. Ribu. Kemudian flu Spanyol 50 juta kalau nggak salah. Jutaan sampai 50 juta. 50 juta maksudnya. Banyak sekali karena pada saat itu tentu teknologi belum bagus, kemudian obat-obatan belum tersedia dengan baik gitu. Nah, cuma yang kita barangkali bisa dibandingkan dengan yang sekarang ini, mobilitas manusia belum secanggih sekarang. Jadi pada saat itu mungkin negeri kita saya nggak tahu mengalami atau tidak, barangkali tidak terlalu banyak korbannya. Tidak seperti sekarang ini kan dalam waktu hitungan jam kita bisa berpindah dari satu negara ke negara lain gitu. Nah, jadi memang beda. Kemudian pandemi berikutnya itu yang pernah agak menakutkan, sangat menakutkan buat kita adalah flu burung.
flu burung H5N1 H5N1. itu case fatality rate-nya, artinya kalau sudah terinfeksi dengan penyakit itu, angka kematiannya sangat tinggi sekali, Bro. Itu di atas 90%. Di atas 90% orang kena flu burung meninggal sudah gitu. Dan itu kita hadapin di Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Pusat Respirasi Nasional, dibangun bangsal khusus ruang intensif untuk penyakit-penyakit menular respirasi pada saat flu burung itu. Jadi ruangan bertekanan negatif. Kalau orang batuk bersin terus kita dari depannya, itu si droplet itu nggak nyampe ke kita, tapi langsung terhisap ke samping begitu. Saking memang dia bertekanan negatif. Kemudian selain dari itu kita menghadapi juga ada penyakit namanya MERS-CoV. MERS-CoV itu Middle Eastern, di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Jadi pada saat orang-orang pulang umroh tuh, orang pulang haji, pulang umroh, batuk-batuk, pneumonia, infeksi paru dan sebagainya. Kemudian ada beberapa juga SARS, kita pernah tahu, flu Hong Kong kita tahu. Jadi banyak sekali sebenarnya penyakit-penyakit yang sangat menular menyerang sistem respirasi, sistem pernapasan. Kenapa kok jadi COVID yang rame gitu kan ya? Nah, jadi kan orang-orang ini bertanya, sebenarnya yang teramat sulit buat kita, teramat berat, Prof. Pada saat awal-awal pandemi, sekitar awal 2020, setelah bulan Maret diumumkan oleh Pak Presiden itu kita bagaimana cara menghimbau, meyakinkan masyarakat itu yang berat buat kita. Karena mereka tahu flu burung udah gitu. Flu onta katanya SARS MERS-CoV udah juga lewat, kenapa yang ini kok jadi rame gitu. Kok jadi ada PSBB, ada PPKM, ada levelnya 1, 2, 3 dan sebagainya. Ada penutupan sekolah dengan sistem yang berubah drastis, daring gitu kan. Jadi anak-anak kita di sekolahnya harus di rumah. Kenapa begitu? Karena memang betul angka kematian karena flu burung itu jauh lebih tinggi daripada COVID-19. COVID-19 ini hanya sekitar nggak sampai 3% kalau nggak salah di Indonesia ya. Jadi cuma sekitar 2,5% atau apa gitu angka kematiannya. Tapi flu burung ini menularnya hanya ditularkan oleh unggas. Dia tidak menular antar manusia gitu. Jadi biasanya kasusnya ada peternakan, unggasnya kena virus ini, pegawainya atau orang yang di sekitar itu terekspos dengan bangkai unggas tadi, dia kena. Nah, dari orang ke orang? Tidak. Jadi waktu dibawa ke kita ke rumah sakit, kita tentu tetap pakai hazmat, pakai segala macam. Tapi sepanjang pengetahuan saya tidak ada tenaga kesehatan yang terinfeksi karena merawat pasien flu burung gitu. Jadi yang ada adalah memang orang-orang di circle sekitar unggas mati tersebut. Tapi bedanya dengan COVID-19 itu kan human to human yang menakutkan, yang sangat mengkhawatirkan. Sebenarnya bukan menakutkan bahasanya, mengkhawatirkan buat kita karena mungkin tidak akan kematiannya tinggi, tapi penularan yang demikian dahsyat itu bisa melumpuhkan sistem semua, ekonomi, pendidikan, dan bahkan kesehatan sendiri, Prof. Mungkin masyarakat di luaran hanya mendengar bahwa pasar sepi gitu ya, kemudian sekolah ditutup, bioskop nggak bisa, mall tutup segala macam. Mungkin mereka kalau yang sehat, artinya nggak pernah ke rumah sakit, tidak melihat bagaimana lumpuhnya rumah sakit pada saat itu. Teman-teman kita banyak yang terpaksa harus dirumahkan. Kalau begitu kena, mereka harus mengisolasi diri. Sebagian diantaranya malah harus dirawat gitu. Nah, kalau kebayangkan kalau misalnya di satu bangsa kita bekerja bersepuluh, misalnya dokternya, kemudian ada 4 saja dirumahkan, berarti 6 orang harus masuk menanggung kerjaan 10 orang. Gitu. Yang 6 ini akan rontok juga. Gitu. Jadi pada saat itu memang kondisinya ini luar biasa menurut saya. Maka sempatlah kita buat himbauan di macam-macam di media sosial, yang punya medsos, yang ada siaran radio, kemudian televisi, macam-macam itu dihimbau tolong dipatuhi aja nih dari satgasnya, karena satgas bekerja kan atas dasar data gitu. Ya, kalau salah dokter juga punya punya video-video viral ya. Iya. Ada jadi YouTuber. Jadi YouTuber dadakan. Nah, itu ada ceritanya tuh, Bro. Iya, gimana tuh? Ada ceritanya. Jadi pada saat itu
pasien kan ramai itu bro, pasien ramai dengan gejala yang sama, dengan kecurigaan yang sama. Kita jadi pasien ini masuk, kemudian minta penjelasan. Dok, saya ini sakit tenggorokan, COVID bukan? Gejalanya apa aja? Gejala gini. Dok, sebenarnya pengobatannya gimana COVID? Atau saya harus periksa apa? Saat itu, Prof, kita menjelaskan pasien kita sendiri dengan memakai pakaian asma, APD ya? Bukan asma full, tapi di poli itu pakai APD, kemudian pakai masker double N95, kalau Prof yang tebal itu, dilapis lagi, Prof, sama masker bedah. Satu aja udah nggak kuat. Udah nggak kuat. Kita lapis 2, dan buat sebagian teman-teman termasuk saya yang kadang-kadang masker ini nggak cocok, nggak pas, itu kita plester, Bro. Kita plester maskernya. Jadi kita nggak cukup sampai di situ, kita pakai lagi facial. Jadi kalau kita bicara, jadi Ibu, pasien itu gejalanya bisa sesak, bisa demam, batuk-batuk, begini nyeri linu segala macam. Panjang nih, Prof. Kita udah tarik nafas panjang. Gimana, Dok? Itu gimana caranya kita mengulang lagi ya gitu. Nah, dari situ saya pikir nggak kena nih. Pulang langsung ambil kamera seadanya di rumah, apapun yang ada di rumah, rekam gejala COVID-19 1 2 3 4 5, posting. Nah, beberapa diantaranya memang dicomot oleh orang terus disebarkan melalui WhatsApp segala macam gitu. Jadi viral gitu. Jadi sebetulnya itu kenapa WHO itu menetapkan ini jadi pandemi, salah satunya itu kan karena untuk mencegah kolapsnya infrastruktur kesehatan. Ya. Artinya kalau misalnya infrastruktur kesehatan itu kolaps, orang-orang yang penyakit non-COVID juga akan terdampak gitu ya, akan otomatis. Dan itu terjadi, Bro. Itu terjadi. Sempat terjadi. Pasien-pasien kita yang menderita penyakit tuberkulosis misalnya, TB paru. Itu kan mereka pengobatan 6 bulan, gitu ya, Bro. Nah, pada saatnya kurang beruntung barangkali dia sakit di bulan pertama masih aman. Pada waktu kontrol bulan ketiga pas PPKM. Jadi mereka ini takut untuk kontrol, mau masuk rumah sakit, COVID semua gitu. Jadi mau kontrol takut, akhirnya drop out datang lagi sudah kondisi parah. Begitu juga pasien-pasien asma yang harusnya kontrol rutin, kita mesti tes fungsi parunya, nggak bisa dilakukan, akhirnya asma tidak terkontrol. Orang yang tadinya serangan asma mungkin 2-3 bulan baru serangan, sekarang dia tiap malam udah harus pakai inhaler gitu. Gara-gara mereka takut ke rumah sakit. Pertama takut, kemudian juga kedua kalau misalnya banyak pasien COVID yang datang, ya artinya kan sistem nggak bisa menampung. Betul. Yang ada semua rumah sakit akhirnya bertransformasi menjadi rumah sakit COVID. Bangsal-bangsal yang tidak siap, yang mestinya itu bukan bangsal COVID, ya apa boleh buat, nggak ada tempat lain, masuk COVID semua. Nah, pasien-pasien yang bukan COVID ini mau kemana gitu. Ini nih yang kita kadang-kadang kita pikirkan, harus ada tetap rumah sakit, harus ada menyediakan satu bangsal yang steril, tidak COVID. Nah, itu jadi masalah lagi, karena mau masuk kan dia harus PCR lagi. Jadi kebayangkan pasien anak kecil misalnya dia masuk dengan diare. Diare kan salah satu gejala dari COVID-19. Maka harus waktu mau dirawat dia harus di PCR. Orang tuanya protes nih, nggak mau di PCR, anak saya bukan COVID, cuma diare saja. Tapi untuk masuk ke bangsal yang non COVID, kita harus steril, yakin di PCR. Sudah gitu ibunya kan mau ikut tuh, Prof. Mau nemenin, ibunya harus juga dites, minimal tes antigen juga. Itu jadi masalah kadang-kadang. Betul. Ya, kita juga bisa ini ya, kalau saya bayangkan gini, Dok. Penduduk Indonesia ini kan 280 juta ya. Kalau tadi memang prevalensinya orang bilang sedikit 3%, tapi 3% dari 280 juta itu besar sekali. Apalagi kalau kita ngelihatnya skop dunia misalnya 8 miliar penduduk bumi, ya ekstrimnya kalau semua terinfeksi 3%-nya itu udah 240 juta. Kalau 10%-nya butuh rawat inap, nggak ada rumah sakit. Kolaps benar-benar. Ya, jadi dari sudut pandang itu ya kita harus melihat bahwa memang pandemi ini harus dipandang sebagai sesuatu yang serius, sangat serius. Ya. Nah, sekarang Dok katanya pandemi ini
udah menuju selesai ya? Alhamdulillah sudah mereda lah. Sudah mereda. Sudah mereda. Kita berharap segera terlewati masa ini. Oke. Dan kemarin juga pemerintah sudah mengumumkan mencabut PPKM, dicabut. Ya. Nah, kemudian juga relaksasi di berbagai. Tapi mungkin waspada masih tetap ya. Waspada tetap ya. Iya, ya. Apakah statusnya ini sekarang bisa berubah nggak itu dari pandemi menjadi endemi ya, kalau tidak salah? Semoga akan merubah ke sana karena dulu kan pernah ada pandemi cacar kalau nggak salah ya. Cacar kan baru jadi pandemi. Smallpox. Kemudian menjadi endemi sekarang. Cacar kan orang nggak takut lagi. Muncul di satu sekolahan ada 2 orang anak cacar, ya udah yang cacar itu dirumahkan. Kemudian lihat aja gejala-gejala, ada nggak nular ke tempat lain ke temannya. Kalau ada obati, kalau nggak ada ya udah sekolah tetap buka seperti biasa. Nah itu juga yang diharapkan nanti ke depannya, mudah-mudahan kita bisa menuju ke arah situ. Oke, ke arah, ya artinya ini mau nggak mau kita harus hidup berdampingan ya. Mau nggak mau begitu. Dengan COVID ya. Tapi berdampingan dengan damai gitu kali. Berdampingan dengan damai, jangan saling ganggu gitu ya. Saling mengganggu ya. Nah, ciri-ciri dia sudah bertransformasi menjadi endemi itu apa dok? Kira-kira? Biasanya kalau penyakit yang endemi itu dia fatality-nya rendah. Fatality-nya rendah. Jadi kalau dia terjadi pada beberapa orang, angka kematian tidak lagi seperti kemarin. Kita berharap seperti itu. Kemudian angka penularannya pun karena yang namanya virus itu ada karakteristik setiap virus itu pasti akan bermutasi. Iya. Pasti akan bermutasi. Kalau kita kita lihat orang-orang lab, istilah mereka tuh pasasnya. Jadi kalau virus dibiarkan, ini pasas pertama, anak pertama, keturunannya lah. Keturunan pertama, nanti kemudian keturunan kedua, ketiga dan seterusnya itu yang umumnya virulensinya tuh daya keganasannya tuh makin lemah. Penularannya makin tinggi. Penularan mungkin sama aja. Mungkin akan sama. Tapi keganasannya makin lemah. Artinya kalau dia keganasan makin lemah, untuk bisa menularkan ke orang lain juga enggak. Kan misalnya kalau orang sakit pada saat ini dia batuk, dia bersin gitu. Nah nanti mungkin satu waktu kita bakal menghadapi orang yang sekarang sebenarnya kita udah banyak juga yang dia ada COVID tapi dia tidak bergejala, dia datang ke kita untuk penyakit yang lain. Misalnya ada sakit MAH yang harus dilakukan prosedur endoskopi. Nah untuk endoskopi itu mewajibkan tes PCR. Ternyata pada waktu mau di PCR hasilnya positif. Nah udah diisolasi atau dipulangkan sampai dengan 10 hari, kemudian baru nanti dilakukan endoskopi. Atau juga misalnya pasien mau operasi usus buntu atau operasi buang yang sederhana aja, misalnya buang benjolan kecil gitu di tangan, untuk masuk kamar bedah dia harus melakukan tes dulu gitu. Jadi mungkin dia akan ada virus tapi dia tidak mengganggu lagi gitu. Dan kemarin juga kita kan ada ada 5M, ada 7M. Sebetulnya itu udah ada kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya sudah dimulai ya, kita terutama muslim ya. Seperti cuci tangan, kemudian menjaga pakai masker ya. Kalau sakit menghindar dari orang. Iya, dan itu kalau nggak salah kan memang di awal-awal itu ya, saya ingat sekali ada para ulama itu ya, kalau nggak salah menginformasikan bahwa zaman Rasulullah juga sudah pernah ada terjadi dan aturannya dari baginda Nabi itu kalau ada wabah di satu tempat ataupun yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Jadi sebetulnya persis sama ya dengan PSBB gitu ya. Sama itu karantina. Jadi kalau kita bicara kuarantin dari kita lihat literatur barat gitu, sebenarnya Islam punya lebih tua. Udah lebih tua ya. Lebih tua dong, ribuan tahun, sudah 1.400, hampir 1.500 tahun. Nah juga isolasi. Kalau nggak salah hadis tapi saya nggak hafal. Baginda Nabi SAW, kalau ada unta yang sakit jangan dicampur sama unta yang sehat. Persis sama. Betul ya. Nah, jadi kalau itu kan untuk masuk ke satu daerah itu karantina. Kalau ini isolasi. Jadi kalau ada yang sakit pisahkan gitu. Artinya jangan sampai itu menular. Itu kita udah diajari sebenarnya. Kaidah-kaidah seperti itu.
ya termasuk juga ini kan kebiasaan cuci tangan. Cuci tangan. Artinya ini kebiasaan sederhana. Nah, Ya, tapi yang ternyata punya makna medis yang sangat besar. Ya. Nah, satu lagi tadi ya, dokter sebut tentang masker ya. Masker. Nah, jadi masker kalau menurut dokter ini seharusnya dilanjutkan atau? Kalau saya ini karena kita apa namanya di Ruangan. di satu ruangan yang kita semua sehat gitu dan tidak ramai, ruangannya tidak berkerumun, tidak padat, saya masih berani buka atau misalnya makan minum gitu masih berani. Tapi kalau misal kita masuk di pribadi ya, pribadi, saya berpikir bahwa masker ini udah jadi seperti kalau saya mau naik motor saya udah pakai helm aja gitu. Deket nih mau ke warung gitu, misalnya cuma mau beli permen di warung pakai motor, saya mesti ambil helm bro, karena saya nggak tahu deket kalau ada apa-apa gitu, jatuh juga sama juga, dekat atau jauh kepala kita juga yang kena. Jadi kalau saya tetap saya pakai masker, misalnya nemenin anak kebetulan mau ada keperluan beli apa di toko buku misalnya gitu. Kita masuk ke mall, saya tetap pakai masker. Ya artinya sebetulnya masker itu punya makna positif ya. Maknanya positif. Maknanya positif terutama buat kesehatan. Buat kesehatan respirasi dan kalau ini satu hal yang kita selalu ingatkan terutama buat kita umat Islam ya. Jadi masker ini sebenarnya bukan hanya patuh pada pemerintah, tapi ini tanggung jawab diri kita pribadi. Betul. Sama diri kita dan orang lain gitu. Kebayangkan kalau kita misalnya sedang pilek misalnya gitu, terus kita nggak mau pakai masker, teman kita atau saudara kita di depan kita, dia akan ketularan. Itu hanya flu nih, hanya biasa pilek flu biasa. Alangkah indahnya kalau cuma sekedar pilek biasa yang bukan COVID pun kita pakai masker, lindungin saudara kita gitu. Kita mau salaman cuci tangan dulu, gitu. Jangan nanti habis bersin, goreng-goreng hidung, apa kabar Prof? Itu kan kita sudah memberikan satu mudarat buat saudara kita gitu. Betul. Jadi ini ya, kalau nggak salah satu ciri bahwa seorang muslim itu menjadi rahmatan lil alamin itu adalah orang lain selamat dari dia gitu. Dari tangannya, betul. Dari tangan dia. Dari tangan kan termasuk dari perbuatan. Dari perbuatan. Kalau bersin misalnya. Jadi kita di ilmu kedokteran ada namanya etika batuk. Etika batuk atau etika bersin. Jadi kalau etika batuk atau bersin itu, kalau kita mau batuk, kita ambil tisu, tutup dengan tisu, batukan, kemudian tisu itu harus dibuang dan kita harus cuci tangan. Bagaimana kalau kita sedang ketemu begini nih? Nggak mungkin saya mau ambil tisu sementara ini udah di ujung tinggal bersin doang gitu kira-kira. Kalau orang Betawi bilang tinggal bersinnya doang, mau nyari tisu gimana? Kita tutup dengan lengan baju sebelah dalam, gitu. Jadi kita tutup begini. Gitu. Nah itu kita selamatkan saudara kita yang ada di depan kita gitu. Jangan juga bersinnya di bajunya teman. Sini pinjam baju begitu itu kan berapa itu. Iya. Nah kira-kira pandemi ini kan ya suka atau tidak suka udah merubah gaya hidup. Mengubah sekali. Udah mengubah banyak hal ya. Betul. Dan bukan mustahil, kita nggak mengharapkan ya, tapi waspada tetap akan muncul pandemi-pandemi berikutnya yang tentunya kita tidak harapkan dan mudah-mudahan tidak seperti COVID-19 kemarin ya. Nah, apa kira-kira tips dari Dr. Fahmi ya supaya kita ini hidup sehat ya pasca pandemi ini, kemudian kita tidak mengulangi artinya ada kesiapan kalau misalnya suatu saat kita akan menghadapi pandemi kembali. Jadi kalau kita berkaca dari 2 tahun terakhir ini, maka kita bisa menarik satu kesimpulan. Sebenarnya Kementerian Kesehatan kita sejak dari dulu, dari zaman saya di Puskesmas sudah ada tuh namanya gerakan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Bersih dan sehat. Jadi sebetulnya sebelumnya udah dikonsepkan ya. Sudah, itu udah puluhan tahun. Sosialisasinya, edukasinya. Edukasi di Puskesmas itu jalan terus. Dan saya percaya sampai hari ini tetap ada. Tetap di itu. Jadi kalau di kesehatan ini Prof ada 4 bidang: promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif.
Nah, jadi promotif tuh kita mempromot, edukasi, hidup sehat gimana, cara mencegah diare bagaimana segala macam. Nah, preventif itu pencegahan, pakai masker gitu misalnya. Nah, kemudian kuratif itu pengobatan yang masuk rumah sakit, kasih antibiotik segala macam. Rehabilitatif tuh setelah dari rumah sakit, pasiennya mau gimana nih, orang habis stroke gimana caranya dia bisa bekerja kembali gitu. Nah, di promotif ini memang tugas-tugas primer teman-teman kita yang di garda terdepan di puskesmas itu yang selalu promotif ini. Nah, khusus dari pelajaran kita di pandemi ini, promotifnya jadi +1 masker. Gitu. Nah, kalau karantina dan isolasi masuk ke karantina dan isolasi, dia kalau di kuratif dan di preventif bisa pencegahan. Jangan sampai mencegah ke orang lain. Kemudian kalau dia sudah sakit ya kuratif, dimasukkan di ruang isolasi gitu. Nah, ini juga terlintas ini dokter ya, mumpung ini ketemu dokter spesialis paru ya. Apa sih sebetulnya keistimewaan dari organ paru itu dibandingkan dengan organ yang lain? Ada beberapa hal yang menjadi yang hanya dimiliki paru tidak dengan di organ yang lain. Nah, di antaranya paru bisa menyerap oksigen. Kita bernafas perlu paru yang bagus dan membuang toksin dalam bentuk karbon dioksida. Nah, itu tidak dimiliki dari organ yang lain. Sisa pembakaran, sisa kita sel-sel gas buangnya lah gitu. Nah, itu kemudian yang khusus juga paru ini organ yang terekspos dengan lingkungan sekitar tanpa ada barrier, yang artinya nggak bisa ditutup. Barrier secara alam ada, hidung kita kan nggak lurus kan, seperti kita tahu berbelok-belok, itu sudah barrier. Tapi artinya udara itu dari ruangan kita ini akan selalu masuk dan keluar, dan itu berlangsung 24 jam. Tidak ada organ lain seperti paru. Mata kita terbuka pada saat kita tidur, merem, istirahat, ketutup. Mulut kita makan, saat ini kita nggak ada makanan yang masuk, artinya lambung kita bersih gitu. Telinga begitu juga, ada gendang telinganya, dan sampai ke bawah pun begitu, ada sekat-sekat, ada bariernya lah. Tapi kalau paru diekspos 24 jam, makanya ada gas, ada asap, debu misalnya, itu bisa masuk ke dalam paru dan merusak. Yang kadang-kadang nih, mohon maaf nih, karena dokter spesialis paru harus ngomong sedikit walaupun sensitif, kadang-kadang itu dibuat sendiri kan Prof. Asapnya emang sengaja dimasukin. Gitu. Mohon maaf nih, nggak tahu nih bakal ditayangin apa enggak nih, tapi wajib buat kita menyampaikan. Qulil haq walau kana murran. Jadi lanjut tuh. Jadi kadang-kadang yang lain bisa kita hindari. Debunya bisa, tutup pakai masker. Asap bakar sampah bisa tutup pakai masker, tapi ada juga yang bocor terus. Yang emang dimasukin itu asap. Nah, ini repot. Kadang-kadang kalau kembali ke promotif tadi, kita selalu mempromot masyarakat jaga parumu dengan baik. Kenapa? Karena yang jadi masalah kecuali COVID misalnya gitu, atau pandemi-pandemi yang struknya cepet, begitu kena 2 hari jatuh gitu. Itu biasanya paru itu organ yang kalau dia kena dia butuh waktu, Bro. Dia infeksi aja minimal seminggu baru kelihatan gejalanya. TB, TBC itu berbulan-bulan baru ada batuk darahnya. Kanker paru apalagi, ketemu kanker paru tiba-tiba udah 2 cm, bukan tiba-tiba. Udah lama kejadiannya tapi nggak ketahuan. Nah, PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, Prof mungkin bisa ngebayangin ada orang tua yang kalau dia naik tangga cuma sampai setengah, udah ngos-ngosan, mesti atur dulu kemudian, atau dia mau ke masjid gitu, ngos-ngosan. Atau yang paling sering nih Prof yang saya hadapin, perubahan perilaku dari masyarakat yang dia nggak sadar itu penyakit. Contohnya, saya kalau dulu saya main bulu tangkis Dok, kalau sekarang olahraga saya renang. Kenapa? Karena renang kan santai, slow. Kalau bulu tangkis kan fight, cepat-cepat. High intensity. Dulu saya main futsal, sekarang tenis. Tenis artinya larinya bola ke sono dia bisa istirahat. Kalau futsal kan lari terus. Kemudian dulu saya masih bisa jogging di komplek, sekarang main catur aja mata tangga. Nah gitu.
Atau yang paling parah, dulu saya sholatnya berjamaah Prof di masjid, sekarang mah sholat sama anak-anak aja di rumah. Kenapa Pak? Ngos-ngosan. Nah itu kadang itu paru itu ya, paru, bukan jantung ya. bisa dua juga. Nah, tapi itu kadang nggak disadari sama masyarakat. Jadi dia pikir ya saya kan sudah tua, jadi olahraga saya cukup main catur aja deh sama tetangga sebelah rumah gitu. Padahal dulu saya main pingpong gitu. Kenapa? Ngos-ngosan. Atau kalau mau jalan ke mall itu, aduh itu mah urusan anak muda deh, kita udah nggak ke mall lagi gitu. Padahal dia menghindari naik tuh. Gitu. Nah, jadi kita mesti pikir bahwa paru itu akan terganggu dalam waktu yang cukup lama. Makanya kita mesti promotnya yang muda nih dijaga gitu. Jangan sampai nanti bisa kejadiannya sebelum usia itu. Gitu. Karena tadi ya kerusakannya itu lambat. Butuh waktu. Dia butuh waktu. Dan paru kalau nggak salah dia bentuknya spons ya. Dia spons betul. Ya. Dia kan hanya berupa gelembung-gelembung aja. Gelembung udara, kembang kempis gitu. Jadi kalau kita bilang sama pasien, bukan pasien aja sih, sama semua teman-teman kita, sapaannya nih, sahabat Zawiyah gitu, mesti bilang bahwa yang boleh masuk ke dalam paru hanya oksigen. Makanan nggak boleh. Kita makan tersedak nasi 1 butir, Allah, udah batuk-batuk keselak begitu. Masuk air aja batuk-batuk. Nah, bagaimana dengan asap? Asap nyantai nih Dok, entar. Batuknya entar 15 tahun lagi gitu. Betul. Jadi yang boleh masuk hanya oksigen saja, lain itu enggak gitu. Ya sedemikian rentannya ya. Sedemikian rentan. Artinya ketika kita sudah mulai terekspos dengan hal-hal yang tidak baik buat paru-paru, itu sebetulnya sudah mulai merusak. Paru itu sendiri. Dan yang nggak enak nih, ada nggak enaknya kalau paru sudah bergejala, itu berarti kejadian bukan baru. Lama. Kumulatif. Beda kalau misalnya penyakitnya COVID tadi yang cuma harian. Kalau COVID kan Prof, orang tahu. Saya demam, nyeri tenggorokan. Kemarin habis makan bareng sama teman kantor. Dia lagi batuk-batuk aja. Saya makan, diperiksa PCR positif. Oh, otomatis dari dia tuh. Kita tahu. Tapi kalau dia datang dengan batuk darah periksa, oh ini TBC positif. Dari siapa nih? Nggak ketahuan, Prof. Bagaimana dia mau ingat kejadian 3-4 tahun yang lalu gitu? Nggak mungkin. Jadi dia mesti menjaga lah. Kalau kita pikir satu-satunya, kalau balik entah hadis entah maqalah, jadi al-wiqayah khairul minal ilaj. Jadi pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan. Dan juga dibandingkan dengan organ yang lain, keterjagaan kita terhadap paru itu lebih kurang ya dibandingkan dengan kalau mah ini kan kita kadang-kadang jaga makan. Tahu betul. Ya, kan? Kalau ginjal kita jaga banyak makan, banyak minum air putih. Kalau paru ini memang yang diabaikan karena relatif diabaikan karena itu tadi. Penyakit tidak akan muncul sekarang. Pada saat ada ekspos itu, dia nggak akan muncul langsung serta-merta. Nanti 15-20 tahun lalu, 20 tahun kemudian gitu. Yang itu udah nggak bisa disesalin lagi. Betul. Irreversible ya. Irreversible. Dibalik, ya. Itu salah satu juga Prof. Kenapa kita kencang untuk mempromot kesehatan paru? Karena paru salah satu organ yang apabila dia sudah terjadi kerusakan, itu akan terjadi parut yang boleh nggak kita sebut cacat gitu ya? Nah, yang cacatnya itu permanen, Prof. Nggak bisa diobati. Nggak bisa. Diobati bisa, tapi tidak bisa dihilangkan. Nggak bisa dikembalikan normal. Contoh, pasien dengan penyakit TBC, batuk darah, parunya bolong, kita obatin 6 bulan, sembuh, total sembuh, dia bisa kerja, tapi manakala dia medical check up pasti akan kelihatan. Masih ada, tetap. Dan itu mau kasih uang berapapun gitu, biar mau diobatin dengan cara apapun, itu barang nggak mungkin hilang. Dan sampai sekarang belum ada transplantasi paru ya. Transplant sedang di program sekarang. Memang agak berat karena terlampau banyak persiapan yang harus disiapkan. Di antaranya donornya segala macam gitu. Tapi secara prinsip bisa ya. Bisa. Ada beberapa negara yang kita sendiri di Rumah Sakit Pusat Respirasi Nasional di Persahabatan sudah ada tim transplantnya, belajar sampai ke Taiwan.
mereka melakukan transplant di Taiwan sana. Jadi kita pelajari dan memang tim kita sepertinya sudah siap untuk transplantasi paru. Tapi perlu diingat nggak semua kasus bisa ditransplant. Ya, kasus-kasus infeksi tentu tidak gitu. Oke. Juga kecocokan resepien ya, penerima ya, apakah dia nanti akan reject, nanti udah disumbangkan parunya gagal, yang sudah nyumbang juga berkurang parunya. Jadi banyak hal lah ya. Masih tahap awal sekali. Nah, kita udah menjelang akhir ngobrol ini, Dr. Fahmi. Terima kasih. Seperti biasa, semua narasumber kita bertanya gitu ya. Boleh. Kira-kira apa harapan untuk Zawiyah ya, khususnya Zawiyah channel ke depannya? Zawiyah channel ke depannya harapannya makin maju menyuarakan literasi. Kalau kita bicara media sosial, maka kita bicara literasi. Semoga Zawiyah channel ini lebih luas lagi. Bukan hanya pendengar tapi pencintanya barangkali. Kalau pendengar kan begitu ada didengerin, tapi kalau pecinta dia tungguin tuh bro, kapan tayang nih. Gitu. Ini akan ditungguin, nggak bakal miss tuh. Jadi pencintanya makin banyak dan tentu saja pendengarnya makin banyak memberikan pencerahan kepada umat khususnya. Amin, insyaallah. Nah, sahabat Zawiyah channel, barusan kita mendengarkan paparan yang sangat luar biasa, yang sangat bermanfaat tentunya, terutama untuk keseharian kita, untuk kesehatan paru-paru kita, dan kita juga tadi sudah mendengarkan bagaimana tim kesehatan medis itu berjuang, dalam istilah saya, di garda terdepan pada benteng terakhir dalam menghadapi COVID-19. Nah, semoga apa yang kita diskusikan tadi memberikan manfaat, dan sekali lagi Dr. Fahmi kirim salam untuk seluruh tim kesehatan yang ada di Rumah Sakit Persahabatan ataupun di Departemen Pulmonologi dan Kesehatan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sampaikan rasa terima kasih kami kepada mereka, penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua jerih payah yang sudah dilakukan. Hanya Allah yang bisa membalas kalau yang seperti itu semuanya. Nah, izinkan juga Dr. Fahmi, ada kebiasaan lagi nih, satu lagi. Apa tuh, Bro? Jadi kalau sudah selesai podcast, kita meneriakkan yel-yel. Jadi kalau saya sebut Zawiyah, kita sama-sama sebut mendunia. Mendunia, oke. Siap. Jadi konsep mendunia itu bukan berarti Zawiyah ada di Los Angeles atau ada di mana gitu ya. Tapi bahwa Zawiyah ini, podcast ini bisa didengar oleh seluruh orang di dunia. Ya, kita mulai, Dokter ya. Siap. Zawiyah mendunia. Zawiyah mendunia. Zawiyah mendunia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.